Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa kembali di program Bank Syariah BDS, yaitu DAI Ramadan 1444 Hijriah. Memang program ini agak sedikit terlambat ya, namun insya Allah kami tetap istiqomah untuk bisa menyampaikan pesan ke semuanya ya. Selawat serta salam tak lupa kita junjung kepada Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana insya Allah kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Para sahabat Bank Syariah BDS semuanya, puasa Ramadan 1444 Hijriah ini mungkin hanya tinggal menghitung hari saja dan akan berakhir ya. Ada orang yang sedih, ada juga orang yang biasa aja, karena mungkin orang-orang ada yang menganggap bulan Ramadan memang bulan yang spesial. Ada juga orang yang menganggap bahwa bulan Ramadan ya biasa aja, nggak ada bedanya dengan bulan yang lainnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan yang mana ini adalah demi mengingatkan saya pribadi ya, dan mungkin bisa bermanfaat juga bagi teman-teman yang lainnya, bahwa di bulan Ramadan ini mungkin kita masih sering melakukan maksiat ya, atau di lingkungan sekitar kita dapat melihat beberapa orang yang melakukan maksiat. Contohnya saja di bulan Ramadan ada orang muslim yang tidak berpuasa tanpa ada uzur yang membolehkannya ya. Ada juga mungkin yang di bulan puasa masih tetap berkata kotor, menyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain, menggibah dan sebagainya. Itu kan sebenarnya tidak boleh ya di bulan puasa, yang karena dapat menggugurkan pahala puasa. Jadi kita seperti puasa mendapatkan lapar dan hausnya saja, tapi nggak dapatkan pahalanya. Nah, ada juga orang yang berpuasa tapi tidak sholat, ada juga orang yang berpuasa tapi masih suka bohong, melakukan tindak kejahatan dan sebagainya. Nah, itu kenapa sih? Kan katanya di bulan puasa itu seluruh setan-setan dibelenggu, dikerangkeng. Tapi kok masih bisa orang-orang muslim itu melakukan maksiat? Kan katanya setan dikerangkeng. Nah, di sini ternyata ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama, memang di bulan Ramadan itu seolah setan-setan dikerangkeng, karena terlalu banyaknya amalan ibadah yang bisa didapatkan seorang muslim itu ya selama bulan Ramadan. Jadi ya seolah dikerangkeng, padahal tidak. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa di bulan Ramadan setan-setan itu memang dikerangkeng, memang nggak menyebar ya, setan-setan itu dikerangkeng oleh Allah. Namun maksiat yang ada pada manusia itu terjadi karena hawa nafsu mereka sendiri-sendiri. Nah, padahal hawa nafsu itu kan juga dipengaruhi oleh setan-setan ya. Tapi kok bisa di bulan Ramadan ini saya sendiri ataupun teman-teman masih melakukan hal-hal yang buruk? Nah, di sini saya akan membahas yang kedua tadi, setan itu dikerangkeng dan semua maksiat itu karena hawa nafsu. Jadi di sebelum bulan Ramadan itu kan banyak anjuran ya untuk kita berpuasa, contohnya berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, yang mana itu tujuannya untuk melatih kita di bulan Ramadan nantinya kita dapat berpuasa dengan maksimal, berpuasa tanpa dengan maksiat. Tapi karena di bulan sebelum Ramadan setan itu belum dibelenggu, maka setan itu masih bisa mempengaruhi hawa nafsu kita, masih bisa berbisik kepada kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk sebelum Ramadan yang akhirnya terbawa di bulan Ramadan. Misalnya nih, contoh setan membisiki kita ya, membisiki hawa nafsu kita. Kamu besok di bulan Ramadan nggak usah puasa aja, kamu tetap gibah aja, ataupun kamu tetap seperti biasa aja melakukan kata kotor, menyinggung orang lain, ataupun membuat merendahkan orang lain dan sebagainya ya. Nah, itu ternyata menjadi kebiasaan sebelum Ramadan dan terbawa di bulan Ramadan. Akhirnya di bulan Ramadan pun kita masih bisa melakukan maksiat, ataupun teman-teman yang lainnya masih bisa melihat hal-hal maksiat yang ada di lingkungan sekitar kita ya.
Nah, jadi sebenarnya hal itu kan sangat disayangkan sekali ya, karena di bulan puasa ini yang harusnya kita bisa mendapatkan beribu-ribu pahala ataupun jutaan pahala, tapi hilang begitu saja, kita tidak mendapatkan pahala-pahala puasa karena melakukan maksiat. Nah, mungkin di sisa Ramadan kali ini yang masuk di Lailatul Qadar, kita berkesempatan untuk memohon ampunan pada Allah atas mungkin kita melakukan maksiat di bulan Ramadan, agar bisa mendapat ampunan, agar bisa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi review kita kembali, apakah di bulan Ramadan yang ini, yang sudah berlalu beberapa hari yang berlalu, apakah kita melakukan maksiat, apakah kita melakukan kesalahan kepada orang lain, apakah kita merendahkan orang lain, apakah kita seperti meledek orang lain dan sebagainya, yang itu menyayat hati mereka ya, ataupun membuat hati orang lain itu makjeleb ya istilahnya. Jadi ayo kita coba review kembali, apakah ada perkataan kita yang terlontar buruk dan sebagainya. Kita mungkin bisa memohon maaf pada orang tersebut kalau kita ingat. Kalau tidak, ya kita tetap berusaha minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah di bulan Ramadan ini maksiat tetap bisa jalan, itu karena dipengaruhi hawa nafsu masing-masing individu manusia itu sendiri ya. Yang mana hawa nafsu itu dipengaruhi oleh setan sebelum bulan Ramadan, dan akhirnya karena terbiasa di bulan Ramadan juga akhirnya kita bisa bermaksiat kembali. Padahal kita kan puasa Ramadan ini seolah hanya menahan hawa nafsu dan juga menahan makan dan minum saja, atau puasa seperti biasa ya. Ada juga loh padahal puasa yang khusus, yaitu puasa khawas, yang mana itu puasa untuk tidak melanggar syariat-syariat Islam, dan itu berat sekali ya. Jadi mumpung kita masih ada di bulan Ramadan, ayolah kita maksimalkan ibadah kita di hari-hari terakhir Ramadan, memohon ampunan kepada Allah dan sebagainya. Dan mungkin cukup di sini saja sedikit kultum yang insya Allah bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.